Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas perkembangan daripada si Shiba Inu dan kode-kode bagaimana caranya agar kalian bisa menyerok dengan harga terendah daripada kondisi market kripto sekarang, terutama daripada Shiba Inu itu sendiri. Jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam bagaimana tips-tips dan lainnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini adalah channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, dan kalian juga bakalan dilatih mentalnya untuk tetap nggak terlalu FOMO dan nggak terlalu rakus di dalam dunia cryptocurrency, sehingga kalian bisa tetap cuan. Dan kalau kalian mau join giveaway gue, jadi gue lagi ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Dan syaratnya gampang banget, kalian tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di setiap video-video gue. Dan gue bakalan bagiin 10 juta buat kalian untuk 5 orang pemenang, jadi masing-masing dapetin 2 juta rupiah. Oke, langsung aja menuju ke pembahasan. Jadi, bentar ya, gue tadi close. Wait. Oke guys, jadi dengan kalau misalkan kita melihat dari Shiba Inu sendiri, sekarang memang dia berada dalam kondisi di mana memang penurunan dalam, kalau misalkan kita lihat dari segi hari ini aja dia sudah mengalami penurunan 2,15%. Dan itu cukup dalam ya untuk kondisi, karena sebenarnya yang jadi persoalannya adalah di luar sana sudah banyak orang yang sedikit waras terkait daripada kondisi market sekarang. Nah, karena kenapa? Karena ya jangan sampai kalau misalkan Bitcoin lagi kayak gini, fase dimana ngeprank segala macam, para whales, para retail segala macam mau mengajak euforia gitu kan, fase euforia, fase dimana kalian harus FOMO gitu, masuk, oh ijo nih segala macam. Tahu-taunya memang karena kondisi market yang susah ditebak, apalagi besok ada PPI yang keluar dan hari Kamis bakalan ada perilisan data kenaikan suku bunga dari The Fed segala macam. Jadi bakalan pasti dibanting lagi sama retail, dan kondisi psikologis semua orang pasti bakalan cabut gitu. Seperti itu aja. Ini aja sebenarnya udah ada dampak-dampaknya sebenarnya gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita fokus terhadap daripada Shiba Inu itu sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kalian mau menyerok Shiba Inu, gue saranin banget ke kalian untuk tungguin di harga 0,20. Itu minimal banget ya, ditungguin harga di situ. Kalau misalkan ngedam parah, Bitcoin crash nantinya sampai menuju 30.000 lagi gitu kan. Kalian bisa menunggu di sini di 0,17. Nah, itu tuh udah, tapi untuk tahap rasionalnya aja ya kalian harus tunggu. Kalau misalkan kalian mau nyerok gitu kan, tunggu aja di 0,20. Kalau sekarang agak nanggung juga sih sebenarnya gitu. Seperti itu sih pembahasannya. Dan sebenarnya jadi persoalannya adalah yang gue pengen tahu daripada kalian, alasan masih tetap nge-hold daripada Shiba Inu itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan kalian berpikir bilang, gue tanya abang dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut secara gue adalah, sebenarnya gue lebih ke fokus kepada projectnya dia. Project dan holdersnya. Jadi kalau misalkan kita tahu holdersnya dia 1,3, 1 juta, 300-an segala macam gitu kan. Dan itu udah sangat-sangat potensial, sangat-sangat kuat. Apalagi ini terutama dengan embel-embel token Mitchen yang awalnya kita kira apaan sih nih si Bainu, kagak ada apa-apanya ini mah gitu kan, token-token ecek-ecek ini. Tahu-tahu dia berubah menjadi bermetamorfosa menjadi satu token yang dia sangat-sangat hype di semua kalangan, baik itu di kalangan bisnis, di kalangan retail, di kalangan paus, bahkan dari segi pembayaran pun itu bisa diaplikasikan di Shiba Inu itu sendiri. Itu yang pertama alasan gue. Terus yang kedua dari segi project, belum lagi Shibarium layer, Shibariumnya, blockchainnya ya, blockchain dalam artian tuh dia mempunyai jaringan sendiri gitu, dan itu menurut gue sesuatu hal yang sangat potensial banget untuk membuat harga daripada Shiba ini tuh naik banget. Terus yang kedua adalah Shiba Swap layer 2. Nah, itu bakalan rilis lagi tuh karena dia udah mengkonfirmasi juga di bulan September kalau nggak salah.
Nah, habis itu ada namanya Shiftverse. Jadi Shiftverse ini adalah dunia metaverse. Jadi sekarang kan memang lagi marak banget pembicaraan tentang metaverse dan ternyata Shiba Inu tidak mau ketinggalan dengan hal itu. Oleh karena itu dia membuat Shiftverse, jadi Shiba Metaverse. Ini tuh untuk menggait apa namanya? Apa? Informasi juga menjual tanah di sana segala macam, menerima iklan apalah segala macam, dan menurut gua adalah sangat-sangat potensial banget untuk perihal penambah dana. Apalagi yang ketiga adalah dari segi bisnis. Dari segi bisnisnya itu sudah banyak banget, ada Wellys yang dunia makanan, ada yang dunia apa namanya, apa sih namanya, desain, apa sih namanya nih, pakaian, busana gitu kan. Belum lagi yang tadi gue bilang si metaverse-nya itu gitu. Dan sebenarnya yang jadi fokus utama gue itu adalah ini sih sebenarnya, penerimaan daripada dia kan bekerja sama dengan pembuatan visa segala macam, dan itu adalah menurut gue secara pribadi potensial banget sebenarnya. Cuma jarang orang bahas gitu, jarang banget orang bahas itu. Gue bahas itu pun juga ya kadang orang nggak terlalu tertarik dengan hal itu, padahal menurut gue semakin banyak orang menggunakan jasa visa itu dan melakukan transaksi menggunakan itu juga bakalan membuat harga daripada Shiba Inu itu semakin bertambah karena supply-nya berkurang, melakukan pembakaran secara otomatis. Atau gini deh, analogi sederhananya, lu tahu kan ATM lu sekarang mungkin ada, lu punya kartu BRI, BNI, Mandiri, BCA segala macam, dan setiap kalian masuk di ATM gitu kan, setiap masuk di ATM itu kalau kalian keluar itu akan kalian kena cas. Kalau sekarang mungkin 6.500 per satu kali masuk kartu tok, ngerti nggak? Nah, ikan semakin banyak orang melakukan itu, semakin berarti apa? Semakin banyak pembakaran yang terjadi. Nah, itu sebenarnya orang tuh nggak tahu itu sebenarnya menurut gue ya. Andai kan kalau misalnya orang-orang tahu potensial seperti ini, makanya kayak Baby Doge ada aja gue menggunakan visa seperti itu kan. Makanya gue bilang anjir, itu gila banget potensialnya. Wah, kacau sih. Nah, andai kan kalau misalkan kalian lebih tahu detail yang seperti ini, sebenarnya menurut gue adalah kalian pasti bakalan percaya bahwa project Shiba Inu itu sendiri gila, good banget, woy, good banget sumpah menurut gue. Itu di sisi gue sih. Cuman kalau misalkan kalian punya analisa berbeda daripada itu, gue tetap selalu apa namanya, menerima pendapat hal itu gitu kan. Jadi tinggal kita menggunakan persepsi kita masing-masing, aliran kita masing-masing, jalur kita masing-masing bagaimana, dan tujuannya kan tetap sama, yaitu adalah apa? Coba tulis di kolom komentar. Ya, pastinya cuan. Bukan nyangkut, bukan dapetin sertifikat holders, bukan bukan dapetin sertifikat sangkuters, bukan. Pastinya tujuan kita adalah pengen mendapatkan cuan di dalam dunia cryptocurrency, terutama di token Shiba Inu itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya pendapat, kalau kalian misalkan punya tambahan lagi, apa sih sebenarnya yang membuat daripada Shiba ini tuh bakalan harganya drastis banget kenaikannya? Silahkan tulis di kolom komentar, tempat sharing di mana nggak ada yang bisa ganggu gugat, dan kalian enjoy di sana. Dan kalian juga bebas mau komentar apa aja, dan itu juga ingat ya, kalian komentar apa aja itu potensial kalian juga bisa mendapatkan giveaway, menang di giveaway dari gua. Lumayan banget kan, 2 juta satu orang woy. Itu 5 orang. Wah, kacau sih. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa gitu, oke? Dan apalagi ya? Itu aja sih sebenarnya pembahasan yang sangat-sangat menarik. Dan ingat ya, jangan terlalu FOMO. Oke, ingat beli di saat merah, jual di saat hijau. Dan ingat, kalau hijau kalian harus targetin minimal kalian harus dapetin 10%, 15%. Atau kalau kalian untuk mau nyerok pun jangan all in gitu. Ini bukan judi, woy. Ini tuh sebenarnya adalah pengaturan manajemen keuangan. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau serok, jangan pernah all in 100%. Modal kalian 1 juta. Ya kalian masukin dikit-dikit aja 25% gitu kan. Dari 1 juta berarti 250.000 masukin. Habis itu tuh dia turun lagi, masukin lagi 25%. Seperti itu terus-terus gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah catat baik-baik, oh gue cuannya di sini segala macam, nutup cover ini, habis itu kalau misalnya di total, oh gue cuannya sekian. Gitu guys. Aduh. Oke.
Seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita daripada channel ini, dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.